ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. ثم إلى حضرة الشيخ عادل الجيلاني قدس الله سره. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. المشايخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai ke pembahasan yang keempat, psikologi tafsir Al-Jailani. Kita masih di surat Al-Fatihah. Ihdinas sirata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita masuk ke ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdina artinya bimbinglah kami dengan kelembutanmu ya Allah. Ihdina, bimbinglah kami dengan kelembutanmu. As-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus yang mengantarkan kami ke puncak ketauhidan tentangmu, puncak pengesaanmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka lah sebaik-baiknya teman. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Kau murkai, yaitu mereka yang bimbang dan ragu, yang menyimpang dari jalan terang demi mengikuti akal yang penuh ilusi. Dan waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat, yang menyimpang dari jalan yang benar dan dari metode yang pasti, lantaran terkena bujuk rayu dunia yang rendah dan godaan-godaan setan. Amin. Segala bentuk pengabulan ada di tangan-Mu ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Guru saya pernah menyampaikan maghdub itu adalah orang-orang yang tahu jalannya tapi tidak dilakukan, tahu tapi tidak mau, itu dimurkai oleh Allah. Ngerti ilmunya tapi nggak dilakukan, nggak dijalani. Hobinya ikut training, ikut kajian, pengajian, tapi tidak ada yang dijalani. Akhirnya hidupnya nggak berubah. Cuman sekedar wawasan, sekedar ilmu yang akhirnya nggak bermanfaat. Nah, ini orang-orang dimurkai oleh Allah. Sementara ad-dhalin, yaitu orang-orang yang tersesat, itu adalah orang-orang yang semangatnya tinggi, mau, tekadnya kuat, tapi keliru jalannya. Jadi mungkin gurunya keliru, atau mungkin dia nggak belajar, atau belajarnya setengah-setengah, akhirnya malah tersesat. Nah, kita nggak begitu, apa Ibu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita nggak pingin dari bagian orang-orang dimurkai oleh Allah, tidak juga menjadi bagian dari orang-orang yang tersesat. Kita pingin jalannya orang-orang yang an'amta 'alaihim. Ini Syekh Al-Jailani menyebutkan bahwa orang-orang diberi nikmat oleh Allah itu adalah orang-orang yang para nabi, siddiqin, syuhada, wassolihin, yang tahu jalannya, yang tidak salah jalannya, dan mau menjalani, dan mau melakukannya. Semoga kita dibimbing di jalan seperti itu, Bapak Ibu, dengan kelembutannya Allah.
Kemudian ini penutup surat Al-Fatihah. Wahai para pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan menuju tauhid zat, tauhid menuju Allah. Semoga Allah memudahkan jalanmu. Hendaklah engkau menyelami 7 samudra yang mengandung as-sab'ul masani dalam Al-Quranul Azim. Di 7 ayat Al-Fatihah disebut dengan as-sab'ul masani. 7 samudra dalam ayat Al-Quran ini. Yang melahirkan 7 sifat zatiyah Tuhan dan sejalan dengan jumlah langit yang 7 dan semesta yang 7. Renungkanlah semuanya dengan sungguh-sungguh. Milikilah sifat-sifat yang digambarkan di dalamnya. Jadi milikilah sifat-sifat yang digambarkannya. Jadi kalau Allah menyebut dirinya Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita pun sebaiknya begitu, apa Ibu? Ar-Rahman. Pada semua orang kita sayang. Tidak hanya orang baik pada kita, bahkan pada orang jahat pada kita pun kita tetap mengasihi, ya, mengasihi. Itu Ar-Rahman. Karena Allah pun Ar-Rahman. Allah itu tetap mengasihi pada orang-orang yang maksiat, pada orang-orang tidak percaya, pada orang-orang yang jahat, tetap dikasih rezeki, tetap dikasih kesempatan, dikasih kehidupan di dunia ini, itu mengasihi. Maka kita pun juga begitu. Kita meniru sifat itu, apa Ibu? Menjadi uh, mengikuti sifatnya Ar-Rahman yang mengasihi semua orang, welas asih, loving kindness. Bahkan termasuk pada orang-orang yang menyakiti kita. Nah, Ar-Rahim itu lebih spesifik lagi pada orang-orang yang memang baik sama kita, apalagi seperti itu. Kita lebih menyayangi lagi mereka. Allah pun juga begitu. Pada orang-orang yang beriman, tidak hanya Rahman, tapi juga Ar-Rahim. Nanti ada lagi level ketiga, Bapak Ibu, namanya Al-Wadud, yang maha mencintai. Nah, ini lebih privat lagi. Cintanya lebih protektif lagi, lebih privat lagi ya Pak Ibu. Kayak kita sayang sama orang kan berlevel-level lah Pak Ibu ya. Ada kita sayang sama murid kita. Kita mengasihi orang kerja sama kita. Tapi mungkin levelnya beda dengan kita menyayangi anak kita. Beda lagi dengan kita mencintai istri kita atau suami kita. Itu standarnya beda-beda. Level kedalamannya beda, jenis cintanya beda, dan yang dituntut dari situ pun juga berbeda. Jadi Allah pun begitu. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Nah, milikilah sifat-sifat yang digambarkan di dalamnya. Niscaya engkau akan selamat dari 7 jurang neraka yang menghalangi orang untuk menggapai surga zatnya. Jadi surga zatnya itu artinya surga tertinggi, surga yang paling indah itu adalah ketemu sama Allah. Bukan memasuki surga rumahnya, bukan ya. Kalau Anda bertamu ke seseorang kan rumahnya mungkin Anda senang. Tapi kan paling senang kalau ketemu sama pemiliknya. Anda menikah misalnya dengan orang kaya raya, konglomerat, Anda senang dikasih rumah, dikasih mobil. Tapi kan harusnya kalau ada cinta sama suami Anda itu, yang konglomerat itu, mestinya ya lebih senang ketemu orangnya dibanding tinggal di rumahnya. Kecuali kita modus, ya kecuali kita memang matre. Nah, jangan sampai kita sama Allah pun modus, lebih senang surganya dibanding ketemu yang punya surga. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menggambarkan bahwa surga tertinggi adalah surga, menggapai surga zat, menggapai surga bertemu sama Allah. Yang di dalamnya segala hubungan, idhofah dan kemajemukan kasroh akan musnah. Jadi udah sangat dekat sehingga kita bahkan hilang diri kita ini, yang ada hanya Allah. Renungan dan tadabbur ini tidak mudah kau lakukan kecuali engkau telah menyucikan lahirmu dengan mengerjakan syariat nabawiyah dan melakukan ritual-ritual yang diajarkan sang terpilih Al-Mustafa. Jadi tidak mungkin menggapai Allah kecuali kita mengikuti syariat. Syariat nabawiyah, syariat yang dibawa oleh Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad, disebut juga Al-Mustafa. Yang bersumber dari kalam-kalam Al-Quran, yang sumbernya adalah Quran dan Sunnah ya. Kemudian engkau menyucikan batin. Nah, tidak cukup dengan lahiriah Bapak Ibu. Kita juga perlu menyucikan batin dengan mengikuti akhlaknya Rasulullah yang bersumber dari hukum-hukum yang termaktub di dalam kalam-kalam tersebut.
Jadi ada dimensi lahiriah, ada dimensi batiniah. Dua-duanya harus kita kita ikuti ya. Ada akhlak lahiriah, itu akhlak yang kelihatan kelakuan kita. Akhlak batiniah itu nuansa batin yang kita rasakan. Dan itu apa ya Bu, dalam dalam Islam itu bisa jadi nuansa batinnya ini lebih penting dibanding kondisi lahiriahnya. Anda bisa sholat 20 rakaat tahajud, tapi kalau hati Anda ini ingkar, ya buat apa? Nggak diterima semuanya. Jangankan ingkar, Anda punya niat riak misalnya, ingin dilihat orang, atau Anda punya modus supaya yang lain lebih halus lagi ini, supaya dianggap orang soleh, atau supaya Anda punya hajat, supaya dipenuhi, nah, itu masih oke sih. Walaupun menurut para ahli tasawuf yang benar-benar ingin memurnikan cinta pada Allah, bahkan niat ibadah untuk kepentingan kita, supaya dapat surga, supaya dapat rezeki lebih banyak, supaya dapat jodoh, itu sebenarnya kurang murni ya. Jadi eh, akhlak batiniah itu bisa lebih penting dibanding akhlak lahiriah. Anda tidur tapi niatnya akhlak batinnya itu dalam rangka untuk istirahat, semoga nanti ketika bangun lebih seger lagi, Anda bisa ibadah lagi, bisa jadi nilainya lebih tinggi dibanding Anda sholat tahajud tapi niatnya adalah untuk Anda sendiri gitu ya. Jadi makanya harus dua-duanya, baik akhlak lahiriah maupun akhlak batiniah. Al-Quran yang komprehensif itu merupakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir maupun batin, yang diwarisi dari Tuhan yang menunjukkannya sebagai khalifah. Ya, jadi pertama ada akhlaknya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu kita perlu kita tiru dan Rasulullah meniru itu. Rasulullah meniru itu. Raufur Rahim itu sifatnya Rasulullah juga apa ya? Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim, Rasulullah juga punya sifat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi orang pertama yang meniru akhlaknya Allah adalah Rasulullah dan kita semua perlu mengikuti akhlaknya Rasulullah. Jadi Al-Quran adalah akhlak Allah yang diturunkan kepada nabinya. Barang siapa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, dengan akhlak Al-Quran, maksudnya akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran, maka dia akan memperoleh apa yang Nabi peroleh. Jadi kalau ingin meniru apa yang didapatkan oleh Nabi, maka kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan mengikuti akhlak Al-Quran. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlaknya Allah. Tahalluku bihulukillah. Nah, ini ada keterangannya Pak Ibu. Saya kasih garis biru itu ada nomor 3. Ini keterangannya. Saya tidak pernah menemukan hadis ini. Kata-kata ini disebut oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia dengan mengutip ucapan Dunnun al-Misri. Oh, jadi tadi itu tahalluk bihulukillah itu mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada menyampaikan hadis, ada yang di sini dikatakan oleh Syekh Fadil Al-Jailani sepertinya itu bukan bukan dari hadis tapi kutipan dari kitab Hilyatul Aulia mengutip ucapan Dunnun al-Misri. Al-Munawi di dalam Faidul Qadir menjelaskan ketika meneliti kabar ini, sesungguhnya Allah memiliki 117 akhlak atau sifat. Dalam riwayat lain disebutkan 116, dalam riwayat lain disebutkan 100 sekian belas. Ada pula riwayat yang mengganti kata khuluk dengan syariah. Siapapun yang pada hari kiamat memiliki salah satu di antara akhlak-akhlak tersebut, niscaya ia akan masuk surga. Al-Hakim menyatakan bahwa tampaknya yang dimaksud di sini adalah bahwa siapapun yang memiliki salah satu di antara akhlak-akhlak tersebut, maka seluruh kesalahannya akan dimaafkan dan semua dosanya akan diampuni. Jadi Allah itu as-sabur misalnya, Allah itu maha sabar. Kita ikuti akhlaknya Allah, sabar juga. Jadi malu kalau kita nggak sabar, Bapak Ibu. Allah aja yang sangat berkuasa, yang nggak butuh siapapun, dimaksiati sama hambanya, masih sabar.
dikasih kesempatan terus. Kesalahan diulang-ulang ya tetap aja Allah sabar nungguin kita. Lah kita ini kadang-kadang punya kekuasaan juga enggak. Ya, masih butuh sama orang lain. Kadang-kadang orang lain menjengkelkan dikit, kita udah nggak sabar. Kita udah bawaannya pengen marah. Nanti juga bilang, sudah saya maafkan berkali-kali, tapi diulangi lagi. Udah nggak saya maafkan lagi. Bayangin aja, kalau Allah ngomong seperti itu sama Anda. Kamu itu udah aku maafkan berkali-kali, kamu ulangi lagi dosamu itu. Udah, nggak aku maafkan. Kira-kira gimana Anda? Habis semua kita, Bapak. Kita ini bisa survive karena Allah Maha Sabar. Ya kita ikuti itu. Kita malu kalau nggak ikut sabar, Bapak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu mengasihi, bahkan pada orang kafir pun dikasihi. Bahkan pada orang maksiat pun, orang-orang ateis yang orang nggak percaya sama dia tetap dikasih, dikasih nafas, dikasih makan. Lah kita pun harusnya begitu. Jangan, enggak, dia non Muslim, saya nggak mau. Nah, akhlaknya siapa yang ditiru? Rasulullah pun azizun alaihi ma'anitum itu bukan pada orang Muslim. Harisun alaikum, lemah lembut itu juga tidak pada orang Muslim. Baru bil mukminina raufur rahim. Pada orang mukmin baru beliau itu lebih kasih sayang. Pada non Muslim tetap aja beliau itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Beliau itu empatinya tinggi. Orang susah ikut susah walaupun non Muslim. Harisun alaikum. Ingin sekali mereka dapat kebaikan, punya kelembutan. Baru kalau untuk bil mukminina raufur rahim. Lebih spesifik lagi kalau untuk orang mukmin beliau ini lebih sayang lagi, lebih pemaaf. Lah kita niru itu apa ya? Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana. Kita pun harus bijaksana. Allah itu Al-Alim, kita itu yang maha berilmu, maka kita perlu belajar ilmu yang banyak. Belajar. Tambah lagi. Itu Asmaul Husna Anda baca, sambil niatkan kita ini kepingin meniru akhlaknya Allah. Karena Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Kenapa nggak kenapa kok kita pengen niru ya? Karena kita malu apa? Kecuali ada satu akhlaknya Allah yang kita nggak boleh pakai, yaitu al-mutakabbir yang maha apa, sombong. Nah, itu yang hanya yang boleh sombong hanya Allah, yang lain nggak boleh. Nah, di sini disebutkan siapapun yang pada hari kiamat memiliki salah satu aja, cuman satu aja, tapi konsisten akhlaknya Allah ini, maka dia eh, maka seluruh kesalahannya akan dimaafkan dan semua dosanya akan diampuni, begitu katanya. Dalam sebuah khobar disebutkan bahwa sesungguhnya akhlak-akhlak Allah itu ada dalam sebuah khozain atau tempat penyimpanan. Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka dia menganugerahinya satu akhlak. Seperti yang kau lihat, ada orang yang meremehkan agama dan mengabaikan hak-haknya. Lalu ia meninggal dunia dengan memiliki salah satu di antara akhlak-akhlak tadi, dan ternyata ia tetap dipuji oleh banyak orang. Allah mengeluarkan akhlaknya untuk hamba-hambanya sebagai bagian dari kekuasaannya. Dia menyimpan akhlaknya itu untuk para hamba di dalam tempat penyimpanan. Lalu dia membagikan akhlak tersebut pada mereka sesuai dengan kedudukan mereka di sisinya. Jadi seberapa tinggi kedudukan kita di hadapan Allah, itu setinggi apa akhlak kita. Nah, tiap orang beda-beda ya. Di antara mereka ada yang diberi satu macam akhlak, ada yang diberi 5, ada yang diberi 10, atau lebih atau kurang dari itu. Jadi mungkin ada orang itu sifat baiknya banyak. Ada yang cuma diberi satu, sabar doang. Tapi nggak sayang sama orang. Mungkin ada yang mengasihi tapi eh, tidak sabar misalnya. Nah, ada dikasih beberapa ya sabar ya mengasihi orang lain. Ya bijaksana, ya berilmu. Makin banyak akhlak yang ditiru, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Sebagaimana yang menerima kurang, juga perilakunya akan terlihat sepadan dengan kekurangan akhlak tersebut. Kalau semakin sedikit akhlak yang kita tiru, maka akhlak kita juga akan semakin kurang, semakin
semakin kurang baik. Seperti itulah akhlak, sebagian besar dari jenis-jenis akhlak ini telah memiliki nama. Sementara jenis akhlak yang belum diberi nama sudah termasuk ke dalam jenis akhlak yang sudah memiliki nama. Contohnya akhlak Ali dan Ar-Rozana sudah termasuk dalam akhlak Al-Hilm. Hilm itu apa? Kelembutan. Akhlak Ar-Ro'fa dan Ar-Rohma sudah termasuk dari An-Nadhohah. Saya mohon maaf ini kalau tulisan Indonesia mewakili Arab ini agak susah saya bacanya. Mending itu bahasa Arab ya. Allah memberikan salah satu akhlak itu kepada hamba untuk memberinya cahaya dari nama akhlak itu. Jadi akhlak yang kita tiru dari Allah itu akan mengandung cahaya. Cahaya yang diberikan Allah pada kita. Kemudian cahaya tersebut akan bersinar di dalam kalbu dan dada hamba, sehingga akhlak tersebut akan membentuk mata hati atau basiroh bagi hamba. Lalu ia akan terbiasa dan berakhlak dengan akhlak tersebut. Itulah sebabnya banyak bagi seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan akhlak seperti itu untuk dimaafkan keburukannya, ditutup aibnya dengan ampunannya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi akhlak manapun yang kita tiru, Bapak Ibu, itu akan mengandung kebaikan. Makin banyak yang kita tiru, makin banyak kebaikannya. Dan itu bisa untuk menebus kekurangan-kekurangan kita. Nah, ini juga sekaligus, Bapak Ibu, kita juga perlu maklum sama orang lain yang beda dengan kita. Jangan kemudian kalau Anda mungkin sudah sabar, mentang-mentang udah sabar, lalu Anda lihat orang nggak sabaran, Anda jadi nggak suka. Biasa aja, mungkin dia nggak sabaran, tapi dia mungkin welas asih, emosian, tapi dermawan, gitu loh. Bisa jadi Anda mungkin sabar, tapi kurang dermawan. Jadi jangan mengukur orang lain dengan ukuran kita. Karena tiap orang itu dikasih sama Allah beda-beda, Bapak Ibu. Kayak saya ini mungkin dari sisi kebaikan hati oke, tapi dari sisi kedisiplinan kurang. Nah, maka bisa jadi gini, saya lihat ada orang mungkin kurang baik hati. Lalu saya nggak suka, saya mengkritisi dia. Padahal dia mungkin punya kelebihan yang lain, apa disiplin, yang saya nggak punya. Nah, makanya boleh jadi orang baik, tapi jangan merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Karena tiap orangnya dikasih anugerah sama Allah beda-beda. Akhlaknya Allah yang berupa cahaya dimasukkan dalam hati hambanya ini beda-beda. Guru saya itu nggak sabaran, Bapak Ibu. Ada satu guru saya itu emosian. Wah, kalau marah medeni, menakutkan. Tapi welas asih, dermawan. Ada guru yang lain, ya dermawan, ya sabar, tapi juga punya dalam tanda kutip kekurangan yang lain. Yang itu perlu kita maklumi. Lah kalau kita hanya berguru pada orang yang sempurna semua akhlaknya, ya bakal ketemu apa ya, kecuali Nabi. Nabi udah wafat. Jadi hargailah orang dengan akhlak baiknya, maklumi dengan kekurangannya. Sebagaimana kita pun juga begitu, punya kebaikan, punya kekurangan. Dan jangan mengukur orang lain dengan ukuran Anda. Karena tiap orang itu beda, diberi sama Allah beda-beda. Ada yang diberi kesabaran, diberi welas asih, ada yang diberi ilmu, ada yang diberi kedermawanan, ada yang diberi kebijaksanaan. Ya, beda-beda. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa di antara akhlak-akhlak tersebut adalah menahan marah. Oh, kadhimul ghaidh. Nah, ini kalau saya kadang-kadang nggak tahu tulisannya kazem al ghaidh gitu ya. Bahasa Arabnya kadhimul ghaidh wal kadhiminal ghaidh gitu kan dalam Al-Qur'an, dan orang-orang menahan marah. Al-afu indal qudroh, memberi maaf ketika mampu membalas. Nah, ini akhlaknya Allah juga. Dan kita tiru Bapak Ibu. Allah itu kan maha perkasa, maha kuat.
tapi memberi maaf. Padahal nggak memaafkan pun juga haknya dia gitu kan, dan bisa juga gitu. Tapi tetap aja memberikan maaf. Maka kita pun di posisi yang sedang berkuasa misalnya, bisa ngamuk misalnya, bisa punya kekuasaan untuk menekan misalnya. Kalau ada orang salah sama Anda maafkan lah, itu top. Itu niru akhlaknya Allah. Nah, kadang-kadang orang ini kalau mentang-mentang berkuasa harus kemudian menggunakan kekuasaannya sembarangan. Yaitu yang terjadi di berita-berita, mentang-mentang anaknya polisi kemudian mukulin anak orang lain dengan semaunya. Akhirnya ketangkep seayah-ayahnya di penjara. Ya kan? Ya karena itu, karena merasa hebat. Nah, kita harusnya bahkan ketika kita sedang berkuasa pun ini al-afu indal qudroh. Kita memberi maaf bahkan ketika kita mampu membalas. Kalau Anda memaafkan dalam kondisi Anda lemah, ya itu biasa, memang Anda nggak punya kekuasaan. Tapi ketika Anda sedang berkuasa, memaafkan lah itu apa Ibu? Itu yang luar biasa. As-silah indal qati'ah, menyambung silaturahim ketika diputus. Jadi ketika ada saudara yang mungkin memutus silaturahim dengan Anda mendatangi dia. Dulu paman saya, ini ayah udah wafat, hobinya itu silaturahim. Beliau lumayan cukup lah kekayaannya, dokter dan apa lumayan cukup secara finansial. Hobinya apa? Mendatangi saudara-saudara yang nggak punya, yang miskin. Kenapa kata beliau? Ya karena orang miskin itu sungkan kalau mau datang ke orang kaya, dipikir minta-minta. Ya kita yang kaya yang perlu harusnya mendatangi yang miskin sambil berbagi dengan mereka. Itu saya diajari sama paman saya dulu begitu. Bahkan ketika ada saudara yang memutuskan hubungan dengan beliau, karena mungkin tersinggung dan lain-lain, beliau datengin. Padahal beliau dalam posisi yang diputus hubungannya dan dalam posisi nggak butuh. Karena kan dia secara finansial cukup. Tetap aja beliau datangin yang memutuskan hubungan ini, yang miskin, tidak didatangin, dikasih oleh-oleh lagi. Jadi itu akhlak as-silah indal qati'ah, menyambung silaturahim ketika diputus. Al-hilmi indas sofah, bersikap sabar ketika dibodoh-bodohkan. Nah, ini juga penting. Khususnya orang pinter, Bapak Ibu. Anda diem padahal Anda ngerti. Jadi ketika ada orang menceramai padahal dia nggak lebih ngerti dibanding Anda lebih ngerti dibanding dia, dan Anda diem. Oh gitu ya Pak, Masya Allah, iya, 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 iya. Anda nggak pura-pura, Anda menghargai dia. Lah kadang-kadang kita nggak perlu show off Bapak Ibu, nggak perlu menunjukkan betapa pinternya kita. Anda, kamu ngerti apa? Saya ini dokter loh. Nggak usah, ngapain sih? Justru kalau Anda dokter beneran, rendah hati. Ketika ada orang awam menceramai Anda, bukan pura-pura ya, menghargai dia lah. Oh gitu, ya Allah, iya, iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Padahal sebenarnya Anda lebih ngerti dibanding dia. Dan dia sedang membodoh-bodohin Anda gitu. Nah itu namanya al-hilmi indah sofa. Sabar ketika dibodoh-bodohkan. Al-wikor indas, apa ini? Yang ngerti saya bahasa Arabnya apa itu. Tetap tenang ketika ditololkan. Ketika Anda ditololkan itu gimana? Dianggap bodoh gitu, Anda tetap tenang. Al-wafa'ul haq indal juhud, menepati janji ketika diingkari. Ada orang janji sama Anda dan dia mengingkari janjinya, tapi ketika ada janji sama dia, Anda penuhi janji Anda. Nah, itu luar biasa, Pak. Anda tetap memenuhi janji Anda ketika orang lain. Ini suami istri misalnya, Pak. Anda merasa istri Anda sudah tidak sesuai dengan janjinya, atau suami Anda sepertinya menurut Anda tidak memenuhi janjinya. Lalu Anda balas dia dengan Anda tetap memenuhi janji Anda. Mungkin dia nakal, Anda nggak balas dengan nakal. Anda tetap berbuat baik sama dia. Nah itu istimewa. Wal id'am indal ju', memberi makan pada saat dirinya lapar. Nah, ini luar biasa lagi ya, Pak. Anda sendiri butuh, Anda sendiri perlu, Anda sendiri lapar,
tapi Anda tetap ngasih makan, tetap sedekah. Itu akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, dan keluarganya, keluarga Rasulullah. Beliau sendiri kekurangan, udah nggak makan 3 hari, lalu menjual barangnya ke pasar. Begitu udah dapat uang untuk beli makanan, tiba-tiba ada orang minta-minta ke beliau, dikasihkan. Nah itu akhlaknya. Sampai turun ayat Al-Quran gara-gara itu apa? Gara-gara kedermawan beliau itu turun ayat Al-Quran yang memuji beliau. Apa sih ayatnya itu? Walau kana bihim khososoh. Ada begitunya. Walau kana bihim khososoh. Yang tetap memberi walaupun dia sendiri sedang kesusahan. Makanya saya sering bilang apa ya Bu, kalaupun Anda punya masalah dan belum selesai masalah Anda bantu orang lain. Ya. Kadang-kadang cara untuk menyelesaikan masalah Anda adalah berhenti mikirin masalah Anda, bantu orang lain. Dengan Anda cukup bantu banyak orang, nanti masalah Anda dibereskan sama Allah. Itu kayak gini. Anda sendiri sedang butuh, sedang bermasalah, sedang nggak sakit misalnya. Lalu Anda menyibukkan diri Anda dengan menolong orang lain. Lah itu kemungkinan sembuhnya lebih tinggi ya Pak, dibanding Anda cuma fokus dengan diri Anda sendiri. Karena ada banyak orang tuh bilang, ngapain Pak saya bantu orang lain, saya sendiri aja belum beres. Nunggu Anda beres kapan? Sampai kiamat ya beres. Bantu aja terus, walaupun kita belum beres. Pak, tapi kan saya mau membantu orang dengan tapping, saya sendiri aja belum selesai masalah saya. Justru karena Anda belum selesai masalah Anda bantu orang lain. Supaya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Ya, itu tadi. Wal it'am indal ju'. Jadi memberi makan ketika sedang lapar kita. Al-qati'ah indalman, memutus ketika dicegah. Ini maksudnya apa? Memutus ketika dicegah. Al-islah indal ifsad, memperbaiki pada saat terjadi kerusakan. Al-tajawuz indal musi, memaafkan orang yang berbuat buruk. Al-ad al-ad af'ala al apa ini? Bersikap lembut kepada yang zalim. Jadi pada orang yang zalim pun lembut. Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun apa itu? Fir'aun kurang 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 kejam gimana, tapi itu pun tetap dengan bersikap lembut. Allah perintahkan Musa hadapilah dia dengan sikap yang kelembutan gitu. Padahal orangnya jahat. Sementara kadang-kadang orang ini yang dihadapi pun orang jahat, dia sikapnya kasar. Kemudian Qabul al-ma'dzarah, bersedia menerima permohonan maaf. Al-inaba lil haq, kembali pada kebenaran. At-tajafi indal ghurur, menjauh dari fata morgana dunia. At-tajafi'an dal ghurur gitu ya. Tarkul tamadi fil batil, menghindari pembiaran dalam kebatilan. Ini akhlak-akhlak Bapak Ibu yang perlu kita ikutin gitu ya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia akan membimbing hambanya. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan membiarkan hamba mendapatkan benar. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, dia akan membimbing hamba menuju akhlak-akhlak tersebut. Dan ketika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah akan membiarkan hamba mendapatkan akhlaknya iblis, yang dengannya Allah akan murka padanya dan tidak meridhoinya. Hamba akan mendengar lalu mendengki, mengambil lalu bersikap rakus dan bermain kemudian alpa. Ibnu Arabi menyatakan suatu ketika Al-Junaid ditanya tentang ma'rifat dan arif, para ahli ma'rifat. Beliau menjawab, warna air itu tergantung pada warna wadahnya. Maksudnya seorang arif berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah sampai seolah-olah ia adalah dia, maka tentu dia bukanlah dia. Jadi seorang arif billah, seorang yang mengenal Allah itu berakhlak seperti akhlaknya Allah sampai-sampai dia ini
agak resiko ngomongnya ya. Sampai dia itu sangat dekat dengan Allah gitu. Sampai semakin mendekati akhlaknya Allah gitu. Menerjemahkannya hati-hati ini. makanya di sana seolah-olah ia adalah dia itu Allah ya. Meski tentu dia bukanlah dia. Jadi makanya kita melebur fanaun fillah itu sifat diri kita hilang. Yang ada hanya Allah. Sifat-sifat kita pun jadi mengikuti akhlak-akhlaknya Allah gitu ya. Peringatan ya. Rasulullah SAW tidak menjelaskan di dalam hadis ini tentang di manakah tempat akhlak-akhlak ini. Beliau juga tidak menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki sebagian dari akhlak ini syaratnya adalah Islam. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasul dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat sebagai hadis marfu bahwa Allah memiliki sebuah apa ini loh yang terbuat dari permata zabarjud hijau di bawah arsy yang di situ ada tulisannya akulah Allah. Tiada Tuhan selain aku yang paling penyayang di antara para penyayang. Aku telah menciptakan 300 dan sekian belas macam akhlak. Siapapun yang memiliki sebagian dari akhlak tersebut serta syahadat, maka tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya dia akan masuk surga. Sangat dari sini adalah Hasan. Ya, intinya tadi itu seperti yang kita bahas tadi ya. Pokoknya kalau kita berakhlak seperti akhlaknya Allah dan kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka niscaya kita akan masuk surga. Demikian riwayat dari Abdul Wahid bin Zaid al-Basir al-Zahid, dan dia bukanlah sosok yang kuat dalam urusan hadis karena sanad dan matan darinya diperselisihkan. Oke. Ketika Al-Haisami menisbahkannya kepada Abu Ya'la, Abdullah bin Rashid menyatakan bahwa statusnya adalah do'if. Statusnya do'if dalam kitab Al-Lisan, ia menyatakan bahwa Ibnu Abdul Bar berkata tentang Abdul Wahid bin Zaid az-Zahid bahwa para ahli hadis bersepakat meninggalkannya. Ini udah pembahasan tentang hadisnya eh, bisa diterima apa tidak gitu ya. Karena ada periwayat hadis yang kurang diterima namanya Zaid al-Basri az-Zahid. Ibnu Hayyan berkata bahwa ia terbolak-balik dalam menyampaikan hadis disebabkan hafalannya yang buruk dan seringnya ia ragu sehingga ia pantas ditinggalkan. Para ulama hadis menyatakan Abdullah bin Rashid adalah perawi yang doif disebabkan Abdullah bin Rashid bin Al-Haisami pernah menyatakan sebuah hadis yang cacat. Lihat Faidul Qadir. Nah, udah. Itu penjelasannya Bapak Ibu tentang berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Jadi tadi itu yang panjang tadi itu menjelaskan tadi Bapak Ibu, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlaknya Allah. Tahalluqu bi khuluqillah. Yaitu akhlak yang telah ditu apa tadi? Yang telah ditu apa tadi? Ada sambungan itu yaitu akhlak yang telah ditu. Tunya itu apa itu? Sambungannya. Ada yang kepotongnya. Dituturkan. Yaitu akhlak yang telah dituturkan dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah, tentang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu adalah intisari dari seluruh ayat Al-Quran. Makna dalam Al-Fatihah sangat terang dan gamblang. Siapa yang mau merenungkan surat Al-Fatihah, dia akan memperoleh apa yang bisa diperoleh dari seluruh Al-Quran. Itulah mengapa Al-Fatihah wajib dibaca pada saat menghadap Allah, yaitu ketika sholat, seperti yang diajarkan syariat, yaitu mengerjakan sholat yang sekaligus merupakan mi'raj bagi mereka yang menghadap Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Itu riwayatnya hadis riwayat Harur Razi ya, tafsir Al-Kabir dan seterusnya. Beliau juga bersabda, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihul Kitab. Itu hadisnya muttafaqun alaih, disepakati Bukhari dan Muslim dari riwayat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Makanya nggak ada perselisihan apa ya Bu, semua madzhab apapun sholat pasti baca Fatihah.
Kenapa? Ya karena itu yang paling utama. Itu kita diminta berakhlak dengan akhlaknya Allah yang disebutkan dalam Al-Fatihah itu. Ar-Rahmanir Rahim. Disebut dua kali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Itu akhlak yang paling utama untuk kita tiru. Baik Bapak Ibu, kita sampai di situ pembahasan tentang akhlak. Kita lanjutkan besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.